Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam belas kasih. Jumpa lagi dalam acara renungan kita pada hari ini, Senin, tanggal 4 Oktober 2021, pekan ke-27. Dan hari ini merupakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Renungan hari ini yang akan kita dengarkan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Marilah kita awali acara kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perikop bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama ini, kita melihat para ahli Taurat yang selalu berusaha untuk mencobai Yesus dengan mencari-cari kesalahannya. Namun, apa yang dilakukan Yesus? Ia tetap tenang menjawab segala pertanyaan dari para ahli Taurat dengan melalui perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Sebuah pertanyaan yang menggelitik untuk kita semua melalui perikop Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 mengenai
Siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan ini menunjukkan sebuah gambaran mengenai kasih. Siapa yang pantas untuk dikasihi dan siapa yang pantas untuk tidak dikasihi. Dalam hukum Taurat, kasih merupakan hukum yang pertama dan utama dalam hidup. Tindakan kasih tidak memandang siapa dan di mana kasih itu dilakukan. Ada seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, di mana ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu pun, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, hatinya sungguh tergerak oleh belas kasihan. Ia pun pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya seorang diri dan membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa pada zaman itu antara orang-orang Yahudi dan orang Samaria memiliki hubungan yang tidak baik. Namun dalam kisah ini, Yesus ingin menegaskan bahwa kasih yang sejati tidak mengenal batas ruang dan waktu, suku dan ras, status sosial maupun material. Karena tindakan cinta kasih itu telah ditunjukkan oleh seorang Samaria. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa meminta imbal balik, dan kasih yang tidak mencari-cari kehormatan dari orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar dari seorang Samaria yang baik hati, yang dengan keterbatasan diri masih mampu untuk memberikan cinta kasih kepada sesama meski tidak dikenali. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat rahmat-Mu Engkau membuka mata hati kami untuk selalu mampu menangkap cinta kasih-Mu melalui sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam belas kasih.